Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala anugerah yang telah Engkau limpahkan. Terima kasih atas istirahat yang telah kami laksanakan pada malam hari ini. Dan saat ini kami bangun dengan badan yang segar. Izinkanlah kami Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu itulah yang senantiasa menerangi kami pada hari ini. Menguatkan dan memampukan kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Inilah kami ya Tuhan. Kami berdoa dan memohon hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Allah, yang memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari, serta juga melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini memiliki judul "Percayalah kepada Tuhan". Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mungkin kita pernah mendengar lagu judulnya "Percayalah kepada Tuhan". Liriknya itu seperti, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, liriknya sebenarnya sederhana. Tetapi saya mencoba untuk memahaminya bahwa ada pesan yang sangat penting yang hendak juga disampaikan dan diingatkan kepada kita semua. Nah, pesan apa itu? Pesan tentang ego manusia. Siapa di antara kita yang tidak memiliki ego? Adanya sebuah keinginan, harapan dalam diri untuk bisa membuktikan bahwa dirinya adalah sosok yang capable, yang mampu untuk diandalkan. Ingin agar dilihat baik dan bertanggung jawab oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ini bukan sesuatu hal yang sangat-sangat buruk sebenarnya. Tidak sama sekali. Saya berpendapat bahwa itu semua justru adalah hal-hal yang penting. Dan bahkan merupakan salah satu dari kebutuhan kita agar bisa diakui oleh orang. Agar kita dihargai, diapresiasi dalam setiap kata dan perbuatan kita. Memang kelihatannya agak pamrih ya Bapak Ibu. Tetapi itulah yang menjadi salah satu faktor agar kita sebagai manusia bisa terus semangat dalam berkarya. Namun Tuhan dalam firman-Nya mengingatkan bahwa meskipun hasrat dan ego manusia merupakan sesuatu yang penting, hal yang tidak kalah pentingnya adalah agar kita sebagai manusia jangan membiarkan diri agar dikendalikan atau dikuasai oleh ego kita masing-masing. Penulis kitab Amsal mengungkapkan bahwa pusat atau keseluruhan hidup kita hendaklah agar terus memuliakan nama Allah. Dan dalam prosesnya hendaknya kita mengandalkan Dia. Tetapi hal ini Bapak Ibu, dalam kenyataannya tidak selalu mudah untuk dilakukan. Loh, mengapa? Mengapa tidak mudah? Kenapa? Karena kembali ego manusia. Pride. Kita tentu tidak ingin dipandang lemah dan tidak berdaya. Maka berpikir tidak perlulah mengandalkan Tuhan.
Aku mampu. Aku bisa. Aku hebat. Aku sudah gede. Aku punya banyak tanggung jawab. Dan kalau aku mau mengakui gitu ya, bahwa aku punya kelemahan, tidak sempurna, nanti aku dipandang rendah. Aku dipandang hina. Bahkan dikatakan tidak mampu dalam melakukan apapun juga. Tapi Bapak Ibu, bersandar kepada Tuhan bukan berarti menjadikan kita hina dan lemah. Tidak, sama sekali tidak. Sebaliknya mengakui keterbatasan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hebat dan kuat. Ia tahu apa yang menjadi kelemahannya, maka ia pun memohon bantuan kepada Allah, Tuhan yang ia percayai. Ia percaya bahwa Tuhan yang pegang tangan dia, Tuhan yang memimpin dia, Tuhan yang selalu memberikan support ketika kita tahu atau kita menyadari berada dalam titik-titik rendah kehidupan. Di sisi lain Bapak Ibu, orang-orang bodoh adalah orang-orang yang tahu akan kelemahan dia, tetapi dia berpura-pura bisa dan mampu. Apa akibatnya Bapak Ibu? Maka ia pasti akan mengalami kegagalan yang besar. Tahu karena dia sebenarnya tidak bisa melakukan tugas, tetapi dia malu mengakui kelemahannya. Ego dan kesombongan menguasai, yang membuatnya tidak mampu untuk percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepadanya, maka meskipun masa depan yang tidak kita ketahui, tetapi kelihatannya itu gelap, kelihatannya penuh dengan banyak tantangan, banyak rumput, bahkan semak duri yang tajam, kerikil-kerikil yang mungkin mengiris perjalanan kita. Tantangan-tantangan yang begitu menyesakkan hati. Tapi di saat yang bersamaan kita tidak merasa bahaya. Kenapa sekali lagi? Sebaliknya kita merasa aman karena punya Tuhan. Percaya kepadanya yang tidak pernah meninggalkan. Kalau kita melihat masa lalu Bapak Ibu ya, silahkan Bapak Ibu, saudara-saudari merenungkan. Berapa kali sih Tuhan sudah menolong kita? Berapa kali Allah telah menyelamatkan kita dari situasi-situasi yang sesungguhnya sangat genting. Dan bukankah Bapak Ibu, itu menjadi jaminan bahwa di masa kini dan bahkan di masa depan, Allah yang sama juga akan memberikan pertolongan dan tuntunan. Ia yang akan memberikan pertolongan, bahkan keberhasilan yang tepat pada waktunya. Dan kemudian orang-orang pun kemudian menyaksikan bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada dan berkarya di dalam hidup manusia. Lepaskanlah ego yang menguasai hidup kita. Lihatlah bahwa itu sesungguhnya tidak ada gunanya. Yang ada justru menghambat hidup untuk senantiasa berbahagia. Bukankah Bapak Ibu, itu yang kita cari di dalam hidup sehari-hari. Selamat untuk berproses agar senantiasa percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Kiranya Ia yang selalu memberkati dan menolong tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menyerahkan hidup kami segala-galanya kepadamu saja.
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mengetahui segala pergumulan. Engkau adalah Allah yang mengetahui segala lika-liku kehidupan kami. Dan oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya kepadamu. Biarlah Engkau yang menunjukkan kuasa, menunjukkan pertolongan. Sehingga apapun yang kami alami saat ini, baik itu senang maupun sedih, ada kuasa tangan Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya itu indah dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Dan izinkanlah kami hari ini Tuhan melanjutkan kegiatan kami. Dan kiranya kuasa Kristus selalu hadir dan mengubahkan hidup kami. Inilah kami ya Tuhan. Kami berdoa dan memohon hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menjalani hari. Tuhan memberkati kita semua.